Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 15 Agustus 2020, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana serta terbuka terhadap sabda-Mu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13b dan ayat 30 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa Aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dalam berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Oleh karena itu, Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penghantar atau penghalang. Dalam relasi dan komunikasi antar sesama, terkadang kita bertemu dengan orang atau peristiwa yang berperan sebagai penghantar dan penghambat suatu perjumpaan. Penghantar adalah orang atau peristiwa yang menjadi perantara atau yang memfasilitasi dan mempermudah kita untuk berjumpa dengan seseorang, sedangkan penghambat adalah orang atau peristiwa yang justru menghalangi bahkan memustahilkan terjadinya suatu perjumpaan. Lewat narasi atau kisah Matius dalam perikop tadi, kita juga berjumpa dengan orang yang berperan baik sebagai penghantar maupun penghambat dalam keinginan untuk berjumpa dengan Yesus sebagai sumber hidup. Pertanyaannya, siapa penghantar dan siapa penghambat dalam kisah tadi? Dalam kisah Injil tadi, yang berperan sebagai penghantar tidak disebut secara eksplisit, baik nama maupun posisi dan kedekatannya dengan Yesus. Hanya disebutkan orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Sementara yang berperan sebagai penghalang atau yang menghambat adalah orang dalam yang menjadi lingkaran inti di sekitar Yesus, yaitu para murid yang memarahi dan menghalangi orang-orang itu. Apa pesan yang mau ditampilkan Matius? Pertama, setiap orang, siapapun dia, kendati bukan termasuk lingkaran inti atau orang dalam, bisa menghantar kita kepada Yesus. Kedua, orang yang karena jabatan dan fungsinya dikategorikan sebagai lingkaran inti atau orang dalam dapat saja menjadi penghambat atau batu sandungan dalam usaha untuk berjumpa dengan Yesus. Ketiga, dan lebih penting adalah peringatan Yesus, yaitu janganlah menghalang-halangi siapapun yang ingin berjumpa dengan Yesus. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita berefleksi bersama. Apakah saya termasuk penghantar atau malah menjadi penghambat bagi orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya? Semoga demikian. Amin.